semuanya, aku dan rekan-rekan mahasiswaku akan menjelaskan tentang akuntansi biaya untuk kehilangan dalam proses. Yuk, mari kita simak videonya. Sebelum masuk pada pembahasan, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Kami dari Universitas Pelita Bangsa Prodi Akuntansi. Saya Fatimah Ratnaswari dan rekan saya Nur Ahmad Ramadan, selanjutnya Linda Rahayu, dan yang terakhir Yosi Lestari. Materi yang akan kita bahas di video kali ini, yang pertama ada pengertian akuntansi biaya, yang kedua apa itu produk hilang dalam proses, dan contoh kasusnya. Akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang mempelajari tentang pengelolaan biaya dalam sebuah organisasi. Tujuan dari akuntansi biaya adalah untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis terkait biaya, seperti menentukan harga jual produk atau jasa, menghitung laba atau produk atau jasa yang dihasilkan, dan mengidentifikasi biaya yang dapat dikurangi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Kehilangan dalam proses produksi. Kehilangan dalam proses produksi dapat menjadi masalah serius bagi suatu perusahaan. Kehilangan tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kesalahan manusia, kerusakan mesin, atau kelalaian dalam manajemen produksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi sumber kehilangan dan mengambil tindakan yang tepat untuk menguranginya. Dengan mengurangi kehilangan dalam proses produksi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya, sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain di pasar yang semakin kompetitif. Kerugian atau production losses dalam proses produksi dapat diidentifikasi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada bahan baku sisa atau scrap, yang kedua barang cacat atau spoil, yang ketiga aktivitas pengerjaan kembali atau rework. Akuntansi biaya bahan baku sisa atau scrap adalah segala macam bentuk sisa material yang dihasilkan dari proses pembuatan suatu produk atau produksi. Contohnya serbuk atau serpihan yang tertinggal setelah bahan baku diolah. Bahan baku cacat yang tidak dapat digunakan maupun diretur ke pemasok, bagian-bagian yang rusak akibat kecerobohan karyawan atau kegagalan mesin. Jumlah bahan baku sisa hendaknya ditelusuri dan dianalisis untuk menentukan apakah terjadinya karena pengguna bahan baku yang tidak efisien dan apakah hal tersebut dapat dihilangkan. Akuntansi biaya barang cacat adalah produk yang dihasilkan dari aktivitas produksi, namun produk tersebut tidak mampu memenuhi spesifikasi atas produk yang diinginkan oleh pelanggan. Barang cacat tersebut tidak bisa dijual pada harga norma produk yang seharusnya dibayarkan oleh pelanggan. Disebabkan oleh yang pertama, pelanggan itu sendiri, seperti perubahan permintaan dari pelanggan. Biaya atas barang cacat tersebut tidak boleh diakui sebagai biaya mutu. Yang kedua, kegagalan internal, kecerobohan tenaga kerja produksi atau karena keusangan mesin. Biaya dibebankan ke akun pengendali overhead pabrik dan dilaporkan secara periodik. Yang ketiga, ada produk cacat yang disebabkan oleh pelanggan. Di sini, perusahaan tidak menganggap sebagai biaya mutu. Sebaliknya, pelangganlah yang harus menanggung biaya atas kegagalan yang terjadi. Biaya atas barang cacat yang dibebankan kepada pelanggan adalah biaya yang tidak tertutup oleh hasil penjualan nilai sisa dari barang cacat tersebut. Biaya yang tidak tertutup tersebut dimasukkan ke dalam biaya pesanan yang dikenakan terhadap pelanggan. Contoh kasus akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Kasus 6.6. PT Super Prima Sport adalah perusahaan yang memproduksi sepatu olahraga. Produk diproses secara massal melalui 3 departemen produksi: departemen cutting, departemen sewing, dan departemen assembling. Kemungkinan terjadinya kegagalan di dalam proses produksi berupa produk rusak selama proses produksi. Berikut informasi mengenai biaya produksi dan jumlah unit selama September 2015 pada departemen sewing dan departemen assembling. Berikut adalah data-data yang akan kita gunakan untuk penjurnalannya. Pertanyaan: berdasarkan informasi diminta untuk 1. Mencatat ke dalam jurnal atas transaksi yang terjadi apabila produk rusak bersifat normal.
A. Tidak laku dijual ke semua departemen. B. Laku dijual dengan harga jual sebesar 145.000 per unit ke departemen assembling. 2. Mencatat ke dalam jurnal atas transaksi yang terjadi apabila produk rusak karena kurangnya pengawasan. A. Tidak laku dijual. B. Laku dijual dengan harga jual sebesar 145.000 per unit ke departemen assembling. 3. Membuat laporan biaya produksi pada kedua departemen apabila terjadi rusak tidak laku dijual. A. Rusak normal. B. Rusak tidak normal pada tempat yang telah disediakan. Yang pertama, kita akan mencatat jurnal atas transaksi produk rusak bersifat normal. Sebelum ke jurnalnya, kita akan membuat dulu laporan biaya produksi di Departemen Sewing. Diketahui untuk schedule produksinya di sini produk dari Departemen Cutting 2.200 unit, produk ditransfer ke Departemen Assembling 1.800, produk dalam proses 350, dan produk rusak normalnya 50. Totalnya 2.200. Untuk pembebanan biaya, nah total biaya di masing-masing elemen ini masih terdapat di dalam soal di Departemen Sewing. Nah, untuk hitungan unit ekuivalennya, rumusnya adalah produk ditransfer ditambah produk dalam proses dikali tingkat penyelesaiannya ditambah dengan produk rusak normal. Di sini sudah ada perhitungan untuk unit ekuivalennya. Untuk biaya per unitnya, total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban biaya. Di sini ada produk jadi. Di produk jadi untuk periode berjalannya yaitu produk yang ditransfer dikali dengan total biaya per unit. Di sini ada 1.800 dikali 294.340,59. Ya, selanjutnya ada produk rusak normal. Ini juga hitungan dari produk rusak normal dikali dengan biaya per unitnya. Totalnya menjadi produk jadi neto 544.530.089,63. Selanjutnya ada produk dalam proses. Hitungan produk dalam proses ini rumusnya adalah produk dalam proses dikali biaya per masing-masing elemen biaya dikali tingkat penyelesaiannya. Totalnya produk jadi neto ditambah produk dalam proses sama dengan total di pembebanan biaya yaitu 638.400.000. Nah, untuk jurnalnya di sini karena yang dihitungnya yaitu produk yang rusaknya, berarti kita harus cari dulu harga pokok dari produk rusak normalnya. Di sini sudah ada perhitungan harga produk rusak normalnya. Dari Departemen Cutting yaitu 50 itu produk rusak normalnya dikali biaya per unit di masing-masing elemen biaya. Totalnya 14.717.029,45. Nah, kita masukkan ke dalam jurnal. Karena produk rusaknya bersifat normal, maka ini masih masuk ke biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi debitnya biaya overhead pabrik sesungguhnya pada barang dalam proses per masing-masing elemen biaya. Untuk yang kedua, kita asumsikan bahwa produk rusak normalnya ini dijual dengan harga 145.000 per unit. Jadi jurnalnya karena kita jual berarti kita menerima uang, berarti 50 dikali dengan 145.000 hasilnya 7.250.000. Itu untuk uang yang kita terima, uang dari hasil penjualan. Yang BOP sesungguhnya ini yaitu dari total barang dalam proses dikurangi dengan kas, dikurangi dengan 7.250.000. Hasilnya 7.467.029,45.
Selanjutnya, kita akan membuat jurnal dan laporan biaya produksi di Departemen Assembling yang ditransfer dari Departemen Sewing. Sebelum membuat jurnal, kita akan membuat laporan produksi untuk schedule produksinya, yaitu ada produk dari Departemen Sewing yaitu 1.800, produk ditransfer ke gudang 1.500, produk dalam proses 270, dan produk rusak normal 30. Jadi totalnya 1.800. Untuk pembebanan biaya di sini terdapat elemen biaya, total biaya, unit ekuivalen, dan biaya per unit. Untuk unit ekuivalen, perhitungannya yaitu produk yang ditransfer ditambah produk dalam proses dikali tingkat penyelesaian produk ditambah produk rusak. Untuk biaya per unit ini didapat dari total biaya dibagi unit ekuivalen. Untuk pertanggungjawaban biaya, produk jadi didapat dari untuk periode berjalan didapat dari produk ditransfer ke gudang dikali total biaya per unit. Yang kedua, produk rusak normal itu didapat dari produk rusak normal dikali total biaya per unit. Yang ketiga yaitu produk jadi neto. Untuk produk jadi neto ini didapat dari jumlah pertanggungjawaban biaya produk biaya berjalan ditambah produk rusak normal. Jadi totalnya 108.167,81. Ini akan berbanding dengan produk jadi neto. Jadi 108.167,81 ini dibagi 1.500, jadi hasilnya 526,72,11. B. Produk dalam proses. Untuk produk dalam proses, Departemen Cutting didapat dari produk dalam proses dikali biaya per unit setiap elemen biaya pada departemen dikali tingkat penyelesaian produk. Selanjutnya kita akan membuat jurnal. Yang A, tidak laku dijual di Departemen Assembling. Ini kita ambil dari pertanggungjawaban biaya pada produk rusak normal yang hasilnya 15.472.709,17. Kita masukkan pada BOP sesungguhnya yaitu di debit. Untuk kreditnya kita ambil dari perhitungan HP produk rusak normal yaitu Departemen Sewing, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dengan rumus produk rusak normal yaitu 30 dikali biaya unit pada setiap elemen biaya, dan hasil dari perhitungan ini kita masukkan pada kredit. Yang B, laku dijual dengan harga jual sebesar 145.000 per unit ke Departemen Assembling. Karena kita menjual, maka akunnya yaitu kas dan BOP sesungguhnya pada BDP HP dari Departemen Sewing, BDP BTK, BDP BOP. Untuk kasnya berarti 30 dikali 145.000 berarti hasilnya 4.350.000. Dan BOP sesungguhnya didapat dari selisih dari BDP HP dari Departemen Sewing. Kita masukkan perhitungan dari HP produk rusak normal. Yang ini kita masukkan ke debit. Nanti selisih dari ini yang 3 dari BDP HP dari Departemen Sewing ditambah BDP HP BTK, BDP sama BDP BOP kita kurangkan pada kas. Nanti hasilnya untuk BOP sesungguhnya yaitu 11.122.709,17. Kedua, mencatat ke dalam jurnal atas transaksi yang terjadi apabila produk rusak karena kurangnya pengawasan. Untuk laporan produksinya sama seperti tadi untuk rumusnya, tetapi di sini nominalnya berbeda, yaitu untuk produk dari Departemen Cutting kan 2.200,
produk ditransfer ke departemen assembling 1.800, produk dalam prosesnya 350, dan produk rusak normalnya 50. Jadi totalnya 2.200. Untuk pembebanan biaya sama seperti tadi, ada elemen biaya, total biaya, unit ekuivalen, dan biaya unit. Untuk unit ekuivalen, untuk rumusnya yaitu produk yang ditransfer ditambah produk dalam proses dikali tingkat penyelesaian produk ditambah produk rusak. Untuk biaya per unitnya yaitu total biaya dibagi unit ekuivalen. Untuk pertanggungjawaban biaya pada periode berjalan sama seperti tadi, itu didapat dari produk yang ditransfer dikali total biaya per unit. Di sini untuk produk dalam prosesnya yang membedakan yaitu di sini 350 dikali biaya per unit pada setiap elemen biaya. Yang A yaitu jurnal tidak laku dijual. Untuk akun dan keterangannya itu rugi produk rusaknya yaitu 14.017.029,45. Ini didapat dari penjumlahan untuk perhitungan Departemen Cutting, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, yaitu produk rusak normal 50 dikali biaya per unit pada setiap elemen biaya. Jadi totalnya 14.717.029,45. Untuk debitnya yaitu ada BDPHP dari Departemen Cutting yaitu 50 dikali biaya per unitnya yaitu 163.636,36. Jadi totalnya 8.181.818,18. Kita masukkan ke debit ke kredit. Yang kedua sama BDP BTK yaitu kita dapat dari perhitungan biaya tenaga kerja, dan untuk BDP BOP kita dapat dari perhitungan biaya overhead pabrik yaitu biaya produk rusak normal dikali biaya per unit pada setiap elemen biaya. Yang B laku dijual dengan harga jual sebesar 145.000 per unit ke Departemen Assembling. Karena di sini dijual, maka kita menggunakan akun dan keterangannya jurnalnya yaitu kas dan rugi produk rusak pada BDPHP dari Departemen Cutting, BDP BTK, BDP BOP. Untuk kasnya berarti 50 dikali 145.000 hasilnya 7.250.000. Untuk rugi produk rusaknya yaitu kita hitung dari selisih dari jumlah BDPHP dari Departemen Cutting, BDP BTK, BDP BOP dikurangi kas. Jadi total untuk rugi produk rusaknya itu 7.467.029,45. Selanjutnya, membuat laporan biaya produksi pada kedua departemen apabila terjadi rusak tidak laku dijual Departemen Sewing. Produk dari Departemen Cutting 2.200, produk jadi ditransfer ke Departemen Assembling 1.800, produk dalam prosesnya 350, produk rusak tidak normal 50, jadi jumlah produk keluar prosesnya 2.200. Untuk pembebanan biaya pada total biaya masing-masing departemen terdapat di dalam soal. Untuk hitungan unit ekuivalennya, rumusnya adalah produk yang ditransfer ditambah produk dalam proses dikali tingkat penyelesaian produk ditambah produk rusak. Pada biaya per unit, total biaya dibagi unit ekuivalen. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya. Produk berjalan, rumusnya produk yang ditransfer dikali dengan total biaya per unit, maka didapatlah 529.813.060,18 yang masuk ke dalam produk jadi neto. Lalu produk dalam proses. Untuk Departemen Cutting, rumusnya produk dalam proses dikali total biaya dikali 100%. Untuk BTK dan BOP-nya hanya mengubah presentasinya menjadi 80%,
sehingga total produk dalam proses didapatlah 93.869.910,37. Selanjutnya, untuk harga pokok produksi hilang tidak normal. Rumusnya produk rusak tidak normal dikali biaya per unit, sehingga total untuk harga pokok produk hilang tidak normal sebesar 14.717.029,45. Inilah yang akan dimasukkan ke dalam jurnal. Sehingga total biaya yang harus dipertanggungjawabkan pada Departemen Sewing Rp638.400.000. Selanjutnya terdapat jurnal rusak normal di Departemen Sewing. Karena terjadinya rusak tidak laku dijual, maka untuk jurnalnya pengurang pengendali overhead pabrik. Untuk jurnal rusak tidak normal, jurnalnya rugi produk rusak. Yang ketiga, membuat laporan biaya produksi pada kedua departemen apabila terjadi rusak tidak laku dijual. Sebelum kita membuat jurnal, kita akan membuat laporan biaya produksi. Untuk skedul produksi, produk dari Departemen Sewing 1.800, produk ditransfer ke gudang 1.500, produk dalam proses 270, produk rusak normal 30, jumlah produk keluar proses 1.800. Pembebanan biaya, total biaya untuk elemen dari Departemen Sewing 529.813.060,18 itu didapat dari produk neto dari Departemen Sewing. Total biaya untuk elemen BTK dan BOP itu didapat dari soal. Yang kedua, unit ekuivalen. Untuk unit ekuivalen, rumusnya adalah produk yang ditransfer ditambah produk dalam proses dikali tingkat penyelesaian produk ditambah produk rusak. Yang ketiga, biaya per unit. Biaya per unit itu rumusnya didapat dari total biaya dibagi unit ekuivalen. Biaya per unit dari Departemen Sewing 294.340,59. Biaya per unit BTK 80.977,31. Biaya per unit BOP 132.262,94. Totalnya 507.580,94. Pertanggungjawaban biaya. A. Produk jadi. Periode berjalan 1.500 dikali 507.580,84 sama dengan 761.371.267,49. Produk jadi neto 761.371.267,43. B. Produk dalam proses. Departemen cutting 270 dikali 294.340,59 dikali 100% sama dengan 79.471.959,03. Biaya tenaga kerja 270 dikali 80.977,31 dikali 70% sama dengan 15.304.712,04. Biaya overhead pabrik 270 dikali 132.262,94 dikali 70%, totalnya 24.997.696,34. Dijumlahkan hasilnya 119.774.367,40. Yang C, harga pokok produk hilang tidak normal.
Departemen cutting 30 dikali 294.340,59 sama dengan 8.830.217,67. Biaya tenaga kerja 30 kali 80.977,31 sama dengan 2.429.319,37. Biaya overhead pabrik 30 kali 132.262,94 sama dengan 3.967.888,31. Jumlahnya jadi 15.227.425,35. Total biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebesar 899.373.060,18. Selanjutnya kita akan membuat jurnal. Yang pertama, rusak normal di Departemen Assembling. Akun dan keterangan bulan September 1A, yaitu pengurang pengendali overhead pabrik dicatat di sisi debit sebesar 15.472.709,17. Ini didapat dari total harga pokok produk hilang tidak normal. Terus BDP HP dari Departemen Sewing dicatat di sisi kredit sebesar 9.075.501,49. Itu didapat dari 30 dikali 294.340,59. BDP BTK di sisi kredit 2.429.319,37. BDP BOP di sisi kredit 3.967.888,31. Itu didapat dari 30 dikali 132.262,94. Untuk jurnal yang kedua yaitu rusak tidak normal. Akun dan keterangan rugi produk rusak, sisi debit 15.227.425,35. BDP HP dari Departemen Sewing di sisi kredit 8.830.217,67. BDP BTK kredit 2.429.319,37. BDP BOP sisi kredit 3.967.888,31. Sekian dari kami harap kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat dari video kali ini. Good luck, thank you for watching.